Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal Roy Suryo begitu diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Ada ternak-ternak Mulyono begitu kan ya, pulang membawa rasa kecewa yang sangat luar biasa. Dia awalnya teriak-teriak begitu kan ya, di depan Kapolda begitu, seolah-olah ya menjadi tandingan begitu. Dia teriak-teriak. Hah? Ini termul nih, semua termul pada bubar ini. Ini ternak-ternaknya si Jokowi. Nah, termul semua ini. Berapa dibayar, Pak? Ah, berapa sekali show dibayar? Ah, bikin malu. Nah, ini dalangnya ini. Ah, nih termul paling gila ini. Apalagi ini nih termul gila ini. Bikin malu bangsa aja kau. Ya tangkap Roy Suryo, tahan Roy Suryo dan sebagainya. Tapi pada akhirnya malu sendiri. Dia malu sendiri begitu kan ya. Para ternak-ternak Mulyono di situ datang membawa rasa kekecewaan yang sangat luar biasa. Ada yang mengatakan, "Mbak, dibayar berapa, Mbak?" Ini salah satu komentar dari netizen yang kemudian membagikan ya sebuah unggahan video ya. Kemudian dari tampak raut wajahnya ada rasa kekecewaan yang sangat-sangat luar biasa yang ditampakkan. Lalu kemudian pendukung-pendukung Roy Suryo mengatakan, "Mana ijazahnya, Mbak? Mana ijazahnya? Tunjukin dong." Ada yang mengatakan, "Sudah cair apa enggak ya?" Itu, tunjukkan ijazah Jokowi, tunjukkan ijazah Jokowi. Ya, malah semakin kekecewaan memuncak begitu. Yang awalnya teriak-teriak hidup Jokowi begitu, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi justru malah ketawa dia. Ada kekecewaan yang sangat-sangat luar biasa yang ditunjukkan begitu. Dan pada akhirnya mengatakan, "Wih, ini gimana begitu kan ya? Jangan-jangan cair nih begitu." Nah, sekelompok termol ini yang menggelar aksi unjuk rasa yang mendesak Polda Metro Jaya segera menahan Roy Suryo CS, Dr. Tifa, Rismond dan sebagainya. Nah, lalu kemudian teriak-teriak begitu kan, "Tangkap Roy Suryo, tangkap Roy Suryo." Dan pada akhirnya begitu, sebuah momen yang begitu luar biasa. Luar biasa. Siap. Ini perjuangan. Siap. Ini harus bilang kanan. Berapa hari ke depan? Ketika Roy Suryo selesai diperiksa oleh pihak kepolisian,
Roy Suryo CS, terus kemudian Rismon, terus kemudian Dr. Tifa, terus kemudian dengan pendukung-pendukung mereka bergembira sorak-sorakan yang sangat-sangat luar biasa ya. Ini berbeda dengan termul-termul itu begitu kan. Ya bedanya di mana Bang? Ya bedanya mereka teriak-teriak awalnya begitu kan. Ya seolah-olah ya ini ada tandingan begitu kan ya. Aksi damai tandingan inilah yang kemudian bagi para netizen, bagi para masyarakat justru ditertawakan begitu. Setelah Roy Suryo tidak ditahan, maka mereka pulang ya, rasa kekecewaan yang sangat luar biasa. Mereka berkuar-kuar begitu kan ya di depan Polda Metro Jaya, dan pada akhirnya ini tidak didengarkan. Ya biarin aja, biarin aja. Akhirnya dia pulang. Dia sudah teriak-teriak begitu kan ya, dia sudah teriak-teriak seperti itu begitu ya. Ada apa namanya, ada foto Roy Suryo ya dan kawan-kawan mereka begitu, Roy Suryo CS lah begitu kan ya. Langsung ada tulisan tangkap Roy Suryo. Wait. Mereka hanya untuk memecah belah anak bangsa. Kita lawan orang-orang yang ingin memecahkan antara anak bangsa. Tetap semangat. Kita kawal teroris hingga masuk ke Bumi Besi. Kita kawal teroris hingga membantai baju oranye. Hari ini kita saksikan sebentar lagi hadapan teman-teman kita. Kita akan menyerukan satu kebenaran. Jangan sampai kebenaran kita diobrak-abrik sama mereka. Mereka yang ingin memecah bangsa. Tetap semangat teman-teman. Tahan Roy Suryo dan sebagainya. Dan pada akhirnya ya mungkin salah satu yang kemudian pihak-pihak kepolisian mengetahui begitu kan bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu tidak perlu ditahan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita lihat saja begitu kan ya, yang berhak menentukan apakah ijazah asli Jokowi ini asli atau palsu di situ adalah pihak pengadilan, bukan pihak kepolisian. Nah, para hukum di situ banyak bersuara begitu, lantang begitu kan. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian menurut saya pribadi, ketika Pak Jimli bersuara, ketika Susnuaji bersuara, ketika Profesor Mahfud MD bersuara, justru ini melihat bahwa hukumnya seperti ini begitu. Pihak kepolisian tidak boleh lalu kemudian mengatakan bahwa ini adalah palsu, ini ada asli begitu. Di sidang pengadilan yang kemudian menjadi acuan utama. Jadi berbeda begitu. Akhirnya para termul-termul itu kecewa begitu. Pulang, ya ada yang mengatakan langsung pulang begitu, nggak tahu ini dibayar atau tidak begitu. Tapi ketika ditanyakan, Pak, ya Mbak, siapa yang bawa Anda? Tidak tahu katanya begitu kan. Ini sangat memalukan sekali bro. Ini sangat memalukan sekali. Dan pada akhirnya Roy Suryo tersenyum santai. Jadi ketika mantan Menpora Roy Suryo ini tidak ditahan oleh pihak kepolisian begitu kan ya, usai diperiksa sebagai tersangka terkait dengan tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi ya, Roy Suryo pun ya tampak tersenyum ya saat keluar dari gedung di Treskrimum ya Polda Metro Jaya. Banyak yang kemudian sudah menanti begitu kan, mulai dari termol-termol, mulai dari pendukung-pendukung dia begitu, seolah-olah ada tandingan, menanti sampai malam dan pada akhirnya pulang tanpa rasa kecewa. Sedangkan pendukung-pendukung Roy Suryo menyambut Roy Suryo tersenyum begitu kan, pulang dengan bahagia, pulang dengan lantang. Hidup Roy Suryo, hidup Roy Suryo. Beda memang begitu kan ya. Pada akhirnya inilah yang ditunjukkan oleh Roy Suryo ya, ditunjukkan bahwa ya tersenyum begitu di depan publik begitu kan ya, juga berfoto-foto di depan publik, ada Refli Harun ya, terus kemudian ada para pendukung-pendukung mereka banyak yang datang di situ begitu. Ini menandakan memberikan support yang begitu luar biasa. Karena salah satu yang kemudian tidak ditahan Roy Suryo ini kabarnya Roy Suryo mengajukan pakar ahli hukum ya, ahli pakar juga begitu kan, untuk menentukan apakah ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Nanti di persidangan dong. Ya makanya
Saya kira kalau diperiksa itu agak gimana begitu. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen terlebih dahulu, karena ini banyak yang kemudian berbicara semua begitu kan. Ya, salah satunya juga ada yang mengatakan begini di media sosial. Tega banget sih bang, ya. Jangan-jangan nanti Termul sudah pulang nangis. Ini juga salah satunya yang keluar-keluar. Nah, kok bisa nih? Ini kok bisa muncul lagi orang-orang seperti itu? Lalu kemudian pulang dengan tawa, dengan tangan kekecewaan. Ada juga berkomentar, silakan suarakan kebenaran, ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, sampai di belakangnya ini ketawa begitu. Ini salah satu komentarnya. Ini nggak jadi demo ya dengan BH dan Sidi. Ini ibu ini sebenarnya sedang mempermalukan dan menelanjangi dirinya sendiri. Ini salah satu komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Nah, yang cukup membingungkan di sini begitu ketika ditanya, Pak, kamu ikut siapa? Nggak tahu, saya di bawah siapa. Tapi pada ujung-ujungnya begitu agak lucu. Apakah ini ya bagian dari dibayar atau tidak begitu? Tapi kita lihat saja masyarakat dengan adanya muncul seperti ini justru malah ditertawakan begitu. Ini mendesak Polda Metro Jaya tangkap ya Roy Suryo. Nih banyak sekali begitu kan. Padahal hanya segelintir orang. Ada Frit juga kalau nggak salah ini ya. Ini pemuda patriot Nusantara kecewa. Sudah capek-capek gelar aksi tapi Roy Suryo dipulangkan. Jadi ada kekecewaan yang sangat luar biasa begitu yang ditunjukkan. Tapi bagi kami melihat hal-hal seperti ini, ya itulah di negara kita begitu. Pasti ada tandingannya ya. Jadi Roy Suryo dengan kawan-kawannya begitu kan, saya kira sudah benar begitu mempertanyakan apakah ijazah Jokowi ini asli atau tidak. Saya kira nggak ada masalah begitu. Tapi kenapa seorang Jokowi ya capek-capek nanti harus datang di persidangan, capek-capek harus klarifikasi sana sini, capek-capek harus membriefing bagaimana para pendukung-pendukungnya nanti begitu kan ya. Saya kira kalau ditunjukkan selesai. Ya nggak nyampe 1 jam begitu, 5 menit selesai begitu kan. Tunjukkan, panggillah Roy Suryo. Sini Roy Suryo, sini semuanya. Ini loh ijazah saya, coba teliti. Kan itu logikanya. Saya kira dengan adanya seperti ini, justru ini blunder sendiri kepada presiden, kepada mantan presiden itu begitu. Satu begitu blunder kepada Jokowi, blunder kepada orang yang lain begitu. Dan pada akhirnya apa yang dicampaikan Roy Suryo begitu kan ya, orang-orang itu percaya begitu. Kenapa percaya bang? Karena kenapa? Kalau memang ijazahnya asli, tunjukkan, ya selesai begitu. Nggak tahu wallahualam kalau dugaannya tidak asli misalnya, berbelit-belit sana sini, nggak tahu begitu. Karena di negara kita ini apa yang tidak bisa begitu kan? Ya semuanya bisa. Ya kenapa? Karena yang penting ada ada jaringannya. dalam artian ada kekuasaan yang melindungi itu begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya situasi dan kondisi yang tidak menentu hari ini, posisi dari seorang mantan presiden seperti Jokowi sudah mulai terpojok ini bos. Ini semakin rumit. Ini semakin rumit, bayangkan ya. Berkali-kali mereka begitu kan ya, berkali-kali para pendukung-pendukung mereka membela sana sini begitu. Tapi publik yang malah lebih percaya kepada Roy Suryo hari ini. Para pendukung-pendukung mereka sangat banyak begitu kan. Ya, nah ini berarti masih ada peluang gelar aksi lagi. Siapa tahu aksi selanjutnya bisa dapat uang. Ya, uang lelah dan bisa ya nasi bungkus yang bisa mengenyangkan harimu. Ini besok-besok ya lebih keras lagi teriakan demonya. Amplop sudah disimpan yang benar, jangan sampai hilang. Tanya korlapnya kapan ada demo lagi, lumayan buat dapur ngepul. Pemuda patriot kok tampangnya loyo-loyo ya. Ini salah satu komentar dari netizen begitu. Jadi artinya apa? Artinya justru yang mempertontonkan hari ini bahwa ijazah Jokowi ini begitu kan ya, mempertontonkan ya semakin rumit pada akhirnya.
Ya nanti di persidangan. Ya kecuali nanti nggak tahu lagi Jokowi ini hadir nanti di persidangan atau tidak. Ya kalau tidak hadir ya kita tunggu saja lah. Semoga saja bisa hadir ya, karena seorang mantan presiden ya Jokowi itu begitu kan, kabarnya ya masih belum sembuh begitu kan ya, sudah lama dia sakit kulit dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa orang-orang akan terus membicarakan soal posisi Jokowi hari ini begitu, dan pada akhirnya kata netizen jangan-jangan ini sudah lemah. Ada yang juga berkomentar begini, nih coba berkomentar, mestinya Polda Metro Jaya dengerin tuh para pendapat ahli hukum yang berintegritas seperti Profesor Jimli, Profesor Mahfud MD, Pak Susno Aji, ya Profesor Komarudin, dan masih banyak lagi. Yang intinya harus ya dibuktikan dulu keaslian ijazahnya melalui PTUN, karena ini adalah berbicara soal administrasi. Kalau udah P21 begitu akan dilimpahin ke kejaksaan, yang pasti harusnya ditahan juga nantinya. Polisi akan serah terima hasil penyidikan lengkap dengan barbu ya dan para tersangka kepada kejaksaan. Artinya tersangka harus ditahan, nanti akan diserahin kepada kejaksaan. Nah, buktikan dulu di persidangan. Nah, nantinya kan ada pembuktian begitu kan. Ya, kalau bukti-bukti dari di pihak kepolisian yang soal bagaimana ijazah Jokowi katanya diedit, bagaimana soal ijazah Jokowi yang kemudian dugaannya dan dituduh kepada Roy Suryo diedit dan kemudian menyebarkan kebohongan publik. Nah, tunjukkan aja nanti begitu. Kecuali nanti Roy Suryo itu adalah ijazahnya, misalnya ijazah Jokowi palsu atau asli, nanti di persidangan kita lihat saja. Karena banyak ahli hukum yang sudah memberikan satu statement begitu kan ya, bahwa di negara kita kan negara hukum ya, harus hormatilah begitu kan. Jangan lalu kemudian bermotor-motor sana sini begitu ya. Saya kira mengatakan sejak awal ini akan menjadi dampak kepada mantan presiden Jokowi begitu kan. Sedangkan mantan presiden yang lain seperti Pak SBY ya santai-santai aja, mereka tenang. Ya tidak terjebak dengan hukum-hukum, dengan cawi-cawi yang ada begitu. Sehingga orang akan terus membicarakan, ya kenapa Jokowi terlalu sibuk dengan soal ini. Ya kesalahan inilah dari dulu kemana aja begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.